gitu ya, gaya ke barbershop. Biasanya ke tukang cukur yang di bawah pohon rindang, ini ke barbershop. Nggak tahu di barbershop itu 50.000. Bawa duit 30.000, nggak cukup gitu kan. Nggak cukup, kurang nih 20.000. Ya udah, disisain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siapa yang pengen kaya, angkat tangan katakan saya. Hati-hati, Saya, kata-kata adalah doa. Hati-hati, kata-kata adalah doa. Yang tidak angkat tangan, doanya terkabul. Sekali lagi, siapa yang pengen kaya, katakan katakan saya. saya, Siapa yang mau masuk surga, angkat tangan katakan saya. saya, Siapa yang mau didoakan besok masuk surga, angkat tangan katakan saya. saya. Wah, alhamdulillah. Serius, besok mau masuk surga? Ada yang nggak mau katanya Bu Dewi. Kayaknya nggak yakin katanya ya. Ini benar besok masuk surga. Wah, utang masih banyak katanya, dosa dosa banyak banget. Masa besok masuk surga? Waduh, mati dulu lagi gitu kan? Oke. Gini Bapak Ibu, apapun keinginan Bapak Ibu semua, awali dari kejujuran. Percaya nggak bahwa ketika kita memegang satu value, ya, value yang sangat saat ini hancur babak belur Bapak Ibu. Ini kenapa negara kita saat ini miskin semiskin miskin loh. Sorry itu saya sedih saya kalau standar orang gaji UMR gila cukup apa UMR? Makanya sudah nonton konten saya belum? Nanti saya tambah marah lagi. Itu yang nentuin UMR siapa? Hati-hati ya. Nanti saya kasih warning. Para pengusaha hati-hati. Kalau standar Anda UMR, siap-siap Anda nggak akan dapat tenaga kerja. Saya ubah semua masyarakat Indonesia yang kerja, mereka dapat di atas 20.000, 20 juta penghasilannya. Mau nggak jadi apa, kerja di pabrik lagi UMR? Coba jawab Bapak Ibu. Kira-kira kalau kalau kita konversi nih, orang-orang yang kemudian mau belajar ya, catatannya mau belajar, rendah hati, kemudian praktek, diminta praktek malah nggak praktek, diminta lakukan A, lakukan B, diminta bikinnya apa, dilakukannya apa gitu ya, ya udah gitu ya, percuma. Tapi kalau Bapak Ibu humble teachable, Bapak Ibu tidak akan terbendung. Catat ucapan saya, Bismillah, insya Allah, tentu saya nggak boleh takabur. Semua karena Allah ya. Tapi catat ucapan saya, sekarang tanggal berapa? 1 tahun dari sekarang, 1 tahun dari sekarang, siapapun yang humble, teachable, nurut aja. Coach, apa yang harus saya lakukan? Lakukan ini, lakukan. Bapak Ibu, tahun depan, Bapak Ibu, Bismillah, insya Allah jadi miliarder. Dan ini saya bilang, gue gila ya, sekarang ada di era begini. Dulu di zaman yang susah aja saya bimbing orang. Kenapa susah saya bilang? Iya harus punya duit. Harus punya duit. Sekarang, Bapak Ibu semua, oke, tadi saya lanjutin dulu ya pertanyaannya. Kalau mau apapun impian Bapak Ibu terwujud, maka mulai mulai hari ini, mulai detik sekarang, saya mau Bapak Ibu memegang satu nilai, yaitu integritas. In English, integrity. Saya pakai bahasa Inggris ya. Integrity is doing the right thing even no one is watching. Pak Arya, tolong diartikan. Melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Walaupun tidak satu pun yang melihat. Ini yang sudah hancur babak belur, Bapak Ibu. Yang kalau saya jadi pemimpin negeri ini, saya panggal semua kepalanya itu yang nggak pada jujur. Itulah awal kehancuran. Makanya saya nggak setuju dengan demokrasi saat ini. Wah, langsung. Nanti saya bikin kontennya. Saya nggak setuju dengan demokrasi. Kalau demokrasi itu membawa kehancuran. Betul nggak? Ngeri, Bapak Ibu. Atas nama demokrasi, suara dimanipulasi. Akibatnya apa? Ya, para koruptor bisa kembali menjabat. Gila, Bapak Ibu. Ya, ngeri saya. Pak Prabowo nggak berkutik loh. Kalau saya bilang sekarang, wah Pak Prabowo nggak berkutik. Hati-hati Pak Prabowo kehilangan momentum. Tambah 6 bulan lagi hilang momentumnya Pak Prabowo. Saya orang yang mencoblos Pak Prabowo. Tanya sama Pak Arya. Saya hampir 3 bulan mengkampanyekan Ganjar. Pak Arya ketawa. H-1 saya bilang coblos siapa? Nanya Pak Arya sama saya. Coach, coblos siapa? Prabowo. Saksi sejarah. Tahu. Ya. Coach, ini gila kita bagiin kaos Ganjar udah berapa ribu kaos kita bagiin gitu kan? Kok suruh nyoblosnya Prabowo? Nggak layak buat jadi pemimpin. Clear Bapak Ibu. Bagi saya begitu, saya melihat bagaimana pemimpin calon pemimpin, saya bisa berubah haluan karena buat saya nggak bisa. Saya tidak bisa mengikuti pemimpin yang seperti ini, yang tidak rendah hati, yang kemudian merendahkan orang lain. Saya bilang no, ya, no, Pak Prabowo. Clear. Jadi, oke. Nah,
Pak Prabowo bisa kehilangan momentum, Bapak Ibu. 6 bulan lagi pengangguran banyak. Beliau nggak berani nih, nggak berani menjarakan koruptor-koruptor yang sesungguhnya sekarang ini bersarang di kabinetnya. Waduh, jangan direkam ini Pak Re. Nggak, saya nggak takut sebetulnya. Saya nggak takut. Cuma kalau saya nanti hilang, Bapak Ibu, programnya nggak jalan nanti. Programnya nggak jalan. Ya, saya nggak takut untuk itu. Dari dulu saya aktivis kampus. Saya di garda terdepan. Jadi lucu, sedikit cerita. Kakak saya polisi militer, saya anak aktivis ITB. Kakak saya bilang sama ibu, ya, ini anaknya udah mau diculik nih. Saya sombong banget waktu itu ya, culik-culik aja. Sombong banget kan? Culik-culik aja. Padahal saya sekarang bersyukur, masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Mungkin saya tidak sudah masuk daftar culik, tapi tidak diculik karena saya punya kakak polisi militer. Oke, jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, ya, ini penting nih. Saya ingin Bapak Ibu kan clear banget program kita. Saya kasih tambah belakangnya profesional. Orang profesional pasti dia punya value. Dan salah satu value yang harus dibangun oleh kita adalah integritas. Doing the right thing even no one is watching. Melakukan hal yang benar walaupun tidak ada orang yang melihat. Kejujuran ada bagian dari integritas. Nah, sekarang saya tanya lagi, siapa yang pengen kaya raya tapi jadi orang kaya yang baik hati, orang kaya yang dermawan? Angkat tangan katakan saya. Ya, Hati-hati ya, yang tidak angkat tangan doanya terkabul. saya Nah, kita awali dengan sebuah kejujuran. Saat ini Bapak Ibu di dompet punya duit nggak? Di rekening punya duit nggak? Nggak usah ngasih tahu saya nilainya. Saya nggak butuh uang Bapak Ibu. Di rekening Bapak Ibu ada duit nggak? Di dompet Bapak Ibu ada duit nggak? Coba tulis di kolom komentar. ada sedikit. Nggak usah disebutin, tahu. Ya, oke. Ya, ada yang bilang nggak, ada yang bilang ada, yang lain mana? Nah, ini gawat nih. Ayo, masa jujur bilang aja. Nggak usah disampaikan nilainya, Pak Anton. Tahu kok saya. Itu ketik di kolom komentar ya. Jujur. Ayo, berawal dari jujur. Siapa yang nggak punya duit? Rekening nggak ada, dompet nggak ada. Coach gitu ya. 35.000, tadi malam mau transfer. Nggak bisa. Bener, rekeningnya nggak ada, coach. Di rekening. Di dompet juga nggak ada. Oke. Ada belum banyak? Baik. Sekarang nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu peserta program bukan? Saya tanya dulu. Bapak Ibu peserta program diklat bukan? Oh, ada yang sudah transfer katanya. Waduh, kaya. Transfer 35 juta ke saya ya. Bapak Ibu peserta. Sombong betul. Siapa yang sudah menyatakan Bapak Ibu peserta? Programnya juga belum dimulai. Memang Bapak Ibu layak jadi peserta. Sorry. Siapa yang sudah menyatakan Bapak Ibu? Lihat di grup. Judulnya apa? Enak aja. Calon peserta. Betul kan? Lihat di grup Bapak Ibu. Enak aja. Ya, nggak ada cerita program yang kemudian Bapak Ibu kalau bayar harus 100 juta. Terus orangnya ya like follow saya juga tidak. Ya, kemudian masih tanya, udah berhari-hari nanya, nggak ngerti program ini teh apa gitu ya. Wah, itu mesti digaplokinnya berkali-kali, plak, 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 gitu. Ada di grup, ya kan? Pengen jadi peserta, terus udah ada Zoom penjelasan berkali-kali, ada video berkali-kali, terus masih nanya, itu program naon teh ngerti, iraha mulai nak, udah mulai apa belum? Nah loh, jadi Bapak Ibu semua, program yang sekarang namanya saya ganti. Ingat ya, sekarang kita pakai bahasa yang sama, ya. Diklat, boleh ketik apa namanya? Diklat. Mungkin saya susah ngomong ke pejabat ya kalau pakai bahasa yang terlalu sophisticated gitu ya. Program training dan bimbingan konten kreator dan afiliator profesional asal liur juga nah gitu ya. Udah diklat gitu kan. Nah, ngerti meren diklat mah. Oke, walaupun tetap sama. Diklat apa? Diklat konten kreator dan afiliator profesional. Kapan dimulai? Nah, saya udah bilang Bapak Ibu, saya ingin, dan saya sudah tanyakan ke Bapak Ibu juga ingin kan, saya tuh bukan konten kreator, maknya nu sanes konten kreator ngajar Bapak Ibu, teu lucu atuh,
Mau jadi apa Bapak Ibu follower? Mau berapa followernya? Belajarlah yang followernya sudah jutaan. Setuju? Kalau setuju ketik sepakat. Ya kan? Yang kalau ditanya siapa konten kreator di Indonesia, siapa yang dikenal, yang sekarang loba duit. Nah, itu yang pantas ngajar Bapak Ibu. Setuju? Kalau setuju ketik sepakat. Bukan saya, ya. Bukan saya, Bapak Ibu. Siapa afiliator yang kemudian gitu ya, GMV-nya, wah keren tuh kalau udah ngomong GMV. Saya nggak tertarik sama GMV. Saya mau cuannya berapa, profitable nggak, profitnya tebel nggak. Ngapain GMV tinggi? Perhatikan baik-baik ya. Ngapain GMV tinggi? GMV Bapak Ibu, ya, GMV 1 miliar. Ada nggak yang mau GMV 1 miliar? Jawab. Ayo jawab pertanyaan saya. Ya, ketik saya kalau mau GMV 1 miliar. Ayo ketik saya, mana nggak ada yang mau? Ketik saya, sombong banget. Oh. Bapak Ibu sudah saya sampaikan berkali-kali, barusan sudah saya kasih prolog gitu ya. GMV 1 miliar Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu keluar biaya iklan 150 juta. Mau nggak? GMV 1 miliar. Wes, lihat inilah GMV saya, 150 miliar. Inilah penghasilan saya. Penghasilan kotor. Tanya iklannya berapa? Kalau saya sapa lo jawab hai. Halo. Ini masih bilang mau lebih. Ini nggak paham nih. Ini gagal paham. Ikut kelas semalam nggak? Kalau nggak ikut kelas semalam, menurut saya wajar gitu ya. Tapi kalau yang ikut kelas semalam, saya udah berbusa-busa 1,5 jam. Bapak Ibu masih nggak paham. Memang mesti dikamplengin. Aduh ampun, 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 ampun. Ulang ya, saya ulang ya. GMV itu omset. GMV itu omset. Memang lain afiliator ya, Mak. Bener pisan. Tengarti GMP teh naon gitu ya. Pak Arya susurian. Jika naonnya Hawaii GMP teh naon. Sabaraha GMP Pak Arya. Saya ulang ya. GMP itu omset. Jangan bangga dengan omset. Omset 1 miliar. Dibilang mau omset 1 miliar. Sebentar, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Ya, Bapak Ibu lebih kaya dari yang GMP-nya 1 miliar hari ini. Mau nggak? Saya ulangi sekali lagi. Mau nggak Bapak Ibu hari ini lebih kaya dari orang yang GMV-nya 1 miliar? Ya, oke. Coach dari mana? Iya, karena dia GMV-nya 1 miliar, tapi dia keluar biaya iklan 150 juta. Oke. Sementara keuntungan dari GMV yang 1 miliar itu kan cuma 10%. Paham ya? 10%. 10% dari 1 miliar berapa Bapak Ibu? Silakan ketik. Ayo, biar paham dulu nih. Enggak, jangan bilang paham. Berapa angkanya? Berapa angkanya? GMV 1 miliar. Oke. Berarti Bapak Ibu dapat berapa? Ya. Bapak Ibu dapat margin kotor berapa? 900 juta. Aduh, Panton, Panton. Aduh, 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 aduh. Maknya kudu dibawa ke barak atuh. Hitungan matematika. Nah, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pelajaran SD Bapak Ibu. Ya, 10% dari 1 miliar. Berapa 10% dari 1 miliar? 10. Ya, Bu Dery 10 juta, 10% dari 1 miliar. Aduh. Bu Dery, Pak Anton, tolong ini ya, tolong Pak Arya angkut ke barak ya, diajarin lagi matematika dasar. Maaf ya, jangan tersinggung. Kalau tersinggung Bapak Ibu ya, rugi tersinggung sama saya ya. Oke. Jadi 10% Bapak Ibu tuh dikasih sama seller itu yang nitipin uangnya ke TikTok gitu kan. Kan omsetnya masuk ke TikTok, dipotong dulu, dibayarin tuh ke para seller. Sebetulnya yang ngegaji Bapak Ibu bukan TikTok, yang ngegaji adalah para seller. Oke, berarti Bapak Ibu dari GMP 1 miliar, Bapak Ibu dapat 100 juta. Mau nggak Bapak Ibu dapat 100 juta? Yang mau ketik mau. Yang mau ketik mau. Tuh kan masih keke we mau. Padahal ini tuh rangkaian cerita.
Makanya kalau dengerin dari awal sampai akhir, tong datang teh di tengah, ujung-ujung mau, weh. Kau mau datang acara terus di ujung ditungtung. Wah, cenah mayar cenah. Ah, aing mah tuh kan ujung-ujungnya mayar cenah. Langsung aja prasangka buruk. Aduh, boy edan gitu nya. Iklannya 150 juta iroh. Nah, saya pakai bahasanya Pak Deddy itu ya. Iklannya 150 juta iroh. Bapak Ibu dapat cuan 100 juta, bukan cuan ya, profit kotor. Terus nunjukin angkanya 1 miliar. Ya, habis itu 100 juta. Tanya biaya iklannya berapa, Pak? Bang, biaya iklannya berapa? Ah, jadi dia minus berapa? Ini matematika lagi. Matematika lagi. Minus berapa? Nah, ya. Minus 50 juta. Jadi kalau dia minus 50 juta, Bapak Ibu ikut kelas nih pagi ini nih, saya kasih 4 jam ke depan. Oh, aduh, ini gila nih. 4 jam ke depan, Bapak Ibu selesai selesai saya jelaskan hari ini. Bukan hari ini, sampai jam 10, langsung saya kasih 4 jam ke depan. Terserah Bapak Ibu mau uang berapa. Ya Bapak Ibu sendiri yang nyari. Tapi besok, bukan besok, malam hari ini. Ingat ya, malam hari ini. Begitu Bapak Ibu lebih kaya dari yang tadi kan. Langsung bikin apa? Langsung bikin konten. Apa kontennya? Ini program gila. Saya program belum dimulai, saya udah dapat duit. Gila. Program belum dimulai, saya udah bikin konten viral. Program belum dimulai, views yang biasanya dua, payah ya. Views yang biasanya mentok 200, tiba-tiba ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, sekarang bahkan tembus 100 ribu tanpa iklan. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Dahsyat nggak Bapak Ibu? Hah? Dahsyat nggak? Lebih banyak nggak kira-kira? Itu program apa sih? Program belum dimulai udah dapat duit katanya, ya. Terus nggak keluar duit, terus tiba-tiba sudah ya nggak ngiklan, viewer banyak, ya kan? Viewer banyak. Terus apa lagi? Followers, followers Bapak Ibu. Nih ya, kalau Bapak Ibu 2 minggu ke depan followersnya sebulan lah ya, sebulan dulu lah ya. Walaupun sebetulnya 2 minggu bisa, even kayaknya seminggu juga bisa, ya, seminggu bisa. Tapi nggak apa-apa, saya sebut di tengah-tengah deh. Janganlah sebulan aja, sebulan. Bapak Ibu kalau mau nggak punya follower sebulan, Bapak Ibu bisa dapetin 20 ribu lah followernya. Mau atau mau banget? Mau atau mau banget? Lebih dari 20 ribu? Nanti bilang, coach, salah, nanti saya ketik maunya lebih dari 20 ribu. Ya terserah, silakan Bapak Ibu ya, setting. Oke. Nah, jadi pagi hari ini ada yang masih bingung lagi masuk, katanya penjelasan program. Asal liar aing mah cenanya nya teu naon Bapak Ibu liar mah teu naon. Kalau liar berarti awal dari Bapak Ibu akan berhasil di sini. Oke? Jadi simak sampai akhir sampai jam 10. Are you ready? Siap untuk menyimak sampai jam 10? Karena kalau Bapak Ibu tidak menyimak, Bapak Ibu rugi. Yang menyimak dan action nggak punya duit. Ingat ya, tiba-tiba 4 jam ke depan, cring, 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 rekeningnya terisi. Mau atau mau? Mau atau mau? Nggak punya duit nih di rekening. Tiba-tiba 4 jam ke depan, celing, celing, celing. Nanti lama-lama baru gedebuk, gedebuk, gedebuk gitu ya. Sekarang nyobainnya celing, 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 celing gitu ya. Tapi seberapa banyak 4 juta, 4 juta, 4 jam ke depan Bapak Ibu dapat, tergantung. Coach tergantung apa? Nah, baru saya cerita sedikit. Ini prinsip dasar Bapak Ibu semua. Yuk mari kita berkata jujur. Sekarang saya tanya, sejak Bapak Ibu ceprot lahir, saya ulangi sekali lagi ya, sejak Bapak Ibu ceprot lahir, masih ingat nggak? Masih ingat nggak lahir di mana, dokternya siapa, ya laki-laki apa perempuan, atau dibantu bidan, gelis ente, dokternya kasep ente, masih ingat nggak? Ya nggak inget lah. Kalau ada yang inget saya ngeri. Wah inget, Masya Allah, Bu Dewi ingat pada saat lahir bayi gitu ya, bisa lihat wajah dokternya, apa wajah dokternya, waduh. Oke, nah
sejak Bapak Ibu lahir, perjalanan hidupnya kan berarti apa? Sudah ya, sudah punya lingkungan tetangga, betul? Betul apa betul? Ini pemahaman dasar nih. Ini pemahaman dasar yang kalau Bapak Ibu paham ini, Bapak Ibu 1 tahun ke depan nggak kaya, itu salahmu ya, bukan salah saya ya. Bapak Ibu kalau 1 tahun ke depan nggak kaya, aduh itu salah Bapak Ibu beneran deh. Bener saya sih ya, serius saya ya ngomong kayak gini nanti catat sama Pak Ayah. Ini saya ngomong tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Bismillah, Insya Allah tahun depan banyak yang coach kita haji bareng yuk. Waduh, gaya, katanya ya. Emang punya duit? Allah, cincai lah. Haji paling 500 juta. Amin, ya kan? Oke. Jadi, Kalau sejak udah Bapak Ibu lahir, kemudian dibesarkan oleh orang tua, mulai merangkak, mulai berdiri, mulai berjalan, mulai berlari, mulai punya teman. Betul? Mungkin ada orang tuanya yang masukin ke playgroup, masuk TK, betul? Berarti kan sudah mulai ada yang kenal dengan Bapak Ibu. Betul apa betul? Kalau betul ketik betul. Oke, kemudian lanjut lagi, ya kan? Masuk TK. Kenal dong sama teman-teman TK. Masih inget nggak? Saya mah lupa. Saya mah lupa ya. Masuk lagi SD. Wah, ya kan? Itulah yang luar biasanya Facebook. Pada saat lahir Facebook, maka orang-orang yang dulunya gitu ya, udah saling lupa, tiba-tiba kok bikin gitu ya, grup alumni SD apa gitu kan. Akhirnya mulai inget lagi, oh si Eta, oh aing pernah bogoh kasih Eta. Waduh, gua SD aja nggak bogoh gitu ya. Saya juga kayaknya, wah, saya juga kayaknya, masya Allah. Ya, ya, Pak Arya seri-seri padahal masa nyindir Pak Arya ya, tanya. Nah, berarti kan kita sudah mulai kenal orang pada saat SD, betul? Lanjut lagi SMP, kita punya teman-teman SMP. Lanjut SMA, punya teman-teman SMA atau SMK. Ada yang kemudian lanjut perguruan tinggi, ada yang mungkin tidak. Di perguruan tinggi kenal lagi dengan banyak orang. Oke? Dan akhirnya kemudian bisa jadi lulus, ya menikah, tinggal tinggal dari satu lokasi ke lokasi lain. Pertanyaan saya, berapa orang Bapak Ibu sejak Bapak Ibu lahir sampai sekarang yang kenal dengan Bapak Ibu? Boleh tulis. Ayo tulis. Susah amat. Tulis angkanya. Berapa yang kenal sama Bapak Ibu? Kenal. Bu Dery nggak pernah sekolah SD. Jangan bilang nggak banyak. Jangan bilang tak terhitung. Nggak bisa. Coba ya hitung aja asumsi. SD, SMP, SMA. Total temen. Ya, udah tinggal di berapa lingkungan. Udah punya saudara berapa. Saudara yang kenal berapa. Ya kan? Terus teman SD, SMP. Coba hitung. Enggak, jangan banyak tapi lupa. Coba hitung aja. Hitung kira-kira ada di range berapa lah. Sebut angka. Emang Bapak Ibu waktu masuk TK ada 1.000 anak-anak? Ada nggak? Enggak kan? Ya kan? 200. Aduh, Bu Fatimah. Dari bro lahir yang kenal Bu Fatimah cuma 200 orang. Innalillahi, tinggal di Leuweung gitu. Eh, Tarzan gitu. Ini saya nanya serius. Jawab dengan serius. Masa yang kenal cuma 200? Kenal. Maka pahami prinsip dasar ketika saya bilang kenal. Masa nggak tahu gitu yang tahu kita. Waduh, bahaya ini. Bahaya ini. Bahaya ini. Itu penyebab di rekeningnya minim, di dompetnya minim. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Saya pakai pakai asumsi baik. Bapak Ibu dikenal 10.000 orang. Oke, ya. Bapak Ibu dikenal 10.000 orang. Deal ya, deal aja lah dulu lah. Deal. Bilang ketik deal. Dah deal aja, saya asumsi. Masa iya 10.000 orang nggak tahu Bapak Ibu? Bapak Ibu punya dulu, aduh, apalagi cuma 100. Kalau ada yang bilang cuma 50. Nah, eta teh 50 teh jalmi eta pisanes itunya di Leuweung jadi Tarzan gitu cuma dikenal 50 orang. Innalillahi. Itu nyakola gitu. Astagfirullahaladzim. Hampurannya bercanda. Ini biar ingat, biar paham Bapak Ibu. Ya, saya paham ada introvert. Saya sampaikan ini biar Bapak Ibu nancep Bapak Ibu.
ya, biar nancep apa yang pengertian dasar yang kemudian saya jelaskan ini, biar Bapak Ibu paham betul, sehingga kalau sampai Bapak Ibu nggak gagal paham, kalau Bapak Ibu paham dan tidak gagal paham, maka tahun depan kaya. Oke. Nah, pertanyaan saya, dari 10.000 yang kenal Bapak Ibu, pertanyaan saya, kira-kira ada yang suka dan ada yang nggak suka kan? Betul? Setuju? Ada yang suka Bapak Ibu, ada yang nggak suka. Setuju? Nah, yang suka itulah yang kemudian jadi follower Bapak Ibu. Followers. Karena dia menyukai, maka dia jadi follower. Di Facebook berteman, misalnya ya. Di sosial media berteman, karena dia menyukai. Sekarang Bapak Ibu, dari 10.000, dari 10.000, jangan-jangan yang suka sama Bapak Ibu, ya kan, itu cuma 100. Yang suka sama Bapak Ibu itu 100, entahnya eta teh, saya sebut saja nama nggak apa-apa, Ibu Dery pika sebelen gitunya, Bu Sumiati baheula teh pika sebelen, geus pernah ribut gitu ya, jadi geus pernah gelut sarua jeung awewe ge, wah geus pajenggut-jenggut baheula mah ke budak leutik teh nya, pokoknya wah dilaporkan ke Bapak aing. Nah, akibatnya apa? Kenal, tapi boro-boro ijit tidak disukai. Maka bisa jadi dari 10.000 yang suka kita itu cuma 100. Yang jadi follower kita jangan-jangan jangan-jangan kurang dari itu. Jangan-jangan kurang dari itu. Apalagi kalau Bapak Ibu menyebut angka awal 500. Waduh, kalau udah 500, entah bagaimana saya harus memunculkan angka ya. Lanjut ya, bayangin dari 10.000 yang Bapak Ibu, yang kenal dengan Bapak Ibu, yang suka sama Ibu dan pada akhirnya memfollow gitu kan, itu cuma 100. Dan dari 100 itu, ternyata hanya satu saja yang percaya sama Bapak Ibu. Halo, kalau saya sapa halo, jawab hai. Halo. Ah, ya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, kita buktikan 4 jam ke depan. Berapa orang yang percaya sama Bapak Ibu? Oke, 4 jam ke depan. Itu yang membuktikan seberapa Bapak Ibu dikenal, disukai, dan dipercaya. Oke. Nah, kenapa Raffi Ahmad Benghar? Kira-kira lebih dikenal mana? Raffi Ahmad jeung Fuad Ismail? Ya, atau Pak Jarwadi, ya, boleh dijawab. Siapa masyarakat Indonesia yang disurvei? Kenal siapa? Kenal Fuad Ismail, Ranu Kaznu, atau Raffi Ahmad? Nah, ya. Jadi, cek yang kenal jutaan. Ya, karena dia udah tampil di televisi, dikenal banyak orang. Tapi apakah semua yang mengenal Raffi Ahmad jadi followernya? Boleh jawab. Apakah semua orang yang mengenal Raffi Ahmad jadi follower Raffi Ahmad? Tidak. Ya. Kalau pertanyaannya apakah semua? Ya kan? Apakah semua? Jawabannya jangan belum tentu karena sudah pasti. Ini jangan jawab belum tentu. Kalau Bapak Ibu jawab belum tentu, Bapak Ibu gagal paham. Karena rumusnya sudah pasti tadi itu yang namanya funneling, corong-corong. Dari jutaan tuh, mungkin 100 juta, mungkin dari 280 juta penduduk Indonesia, 200 juta kenal Raffi Ahmad, 200 juta. Sekarang cek aja followernya berapa. Nah, itulah yang bisa jadi suka dengan Raffi Ahmad. Tapi Kak, apakah yang suka dengan Raffi Ahmad percaya sama Raffi Ahmad? Apakah 100% yang suka dengan Raffi Ahmad percaya sama Raffi Ahmad? Tidak. Ya, tidak. Maka bisa jadi yang tadi, dari 10.000 yang suka dengan kita dan pada ujungnya suka dan follow. Ingat ya, suka dan follow nih, suka. Ya, dari suka ke follow tentu lebih sedikit lagi yang follow. Bisa orang suka tapi nggak follow, orang bukan pemain sosial media. Gimana memfollow? Wong nggak punya akun juga nggak, betul kan? Paham ya? Paham. Tapi alurnya begitu dulu. Dari yang mengenal, kemudian yang suka, yang memfollow.
Tapi kan parameter kita yang bisa kuantitatif itu followers di sosial media. Oke, dan dari sekian banyak itu, kalau 10.101, oke. Tapi kalau Raffi Ahmad dari jutaan, kalaupun yang percaya sama dia adalah 10 orang, tapi dia pemilik stasiun televisi, dia adalah siapa lagi misalnya ya, Sembilan Naga, atau misalnya satu lagi Prabowo Subianto, ya Pak Prabowo Subianto, selesai Bapak Ibu, nggak mungkin miskin. Jadi kalau kita pengen kaya, pengen selamat dunia akhirat, maka kita punya punya parameter seberapa kita ya dikenal banyak orang, kemudian disukai banyak orang dan percaya pada kita. Ini kuncinya. Ketika kita dipercaya, Bapak Ibu dipercaya 100 orang, tapi mereka orang-orang yang kaya raya, Bapak Ibu semua, yang tanahnya ratusan hektar, ribuan hektar, ya kan? Jadi dia bisa karena percayanya, cik atuh Pak Hermoyo, nih saya ada lahan 100 hektar ya. Saya percayalah sama Pak Hermoyo, terserahlah digolangkan jadi naon gitu ya. Atau udahlah Pak, tolong dibantu jual nanti Pak Hermoyo saya kasih komisi lah 20%. Saya kasih komisi 20% gitu kan. Ya kan? Oke. Gimana kemudian nggak bisa kaya? Maka itulah yang menyebabkan Bapak Ibu semua, seorang Raffi Ahmad, seorang Atta Halilintar, siapa lagi? Boleh sebut ya, seorang Fuji, karena dia dikenal oleh banyak orang, disukai oleh banyak orang. Tapi tentu angkanya turun nih, angkanya turun. Yang mengenal lebih banyak, yang suka tentu lebih sedikit. Ya, bahkan rasionya bisa jadi seperti yang saya sebut. Dari 10, ya katakanlah dari 10.000, mungkin yang suka yang jadi follower 100. Yang percaya benar-benar sama kita satu. Nah, kalau Bapak Ibu ternyata nggak ada nih ujungnya yang percaya, gimana kok cara kita tahu percaya atau tidak? Ini 4 jam ke depan, buktikan. Buktikan Bapak Ibu. Ya, berapa orang yang kemudian percaya sama Bapak Ibu? Coach, memang apa? Nanti saya jelaskan. Sabar ya. Dan inilah prinsip dasar. Inilah prinsip dasar kalau Bapak Ibu mau kaya raya dengan memanfaatkan sosial media. Oke. Bapak Ibu ya pilihannya adalah menjadi konten kreator. Kenapa? Karena menjadi konten kreator kita akan dikenal oleh banyak orang kalau kita tahu caranya. Oke. Dan bagaimana kita kemudian disukai dan pada akhirnya menjadi follower? Karena kita memberikan manfaat. Manfaat itu bisa macam-macam. Manfaat karena selalu memberikan informasi yang up to date, yang update. Berikan informasi yang terpercaya. Maka saya follow. Kalau saya follow, nanti saya terus dapat informasi. Saya dapat edukasi, belajar dari Bu Fatimah gimana caranya masak bikin sambel yang top Marco top jos Marco jos, pokoknya mah udah nggak akan ke warung nasi A, warung nasi B, warung nasi C, nggak akan ke sana karena sambelnya di rumah bikin sendiri. Waduh, udahlah. Itu yang bikin suami betah di rumah. Oke, dan tips itu dibagikan gimana caranya bikin sambal, ya kan, yang lebih enak dari seluruh restoran yang paling mahal sekalipun. Wah, dahsyat nggak? Hanya gara-gara bisa bikin sambal enak dan membagikan tips bikin sambal, cara bikin sambal, dan ternyata benar begitu dibikin. Gila, suaminya bilang, Bu, beli di mana ya sambal menengenah-ngenah teuing. Tanya ngahina ke pamajikan teh. Terus buku pamajikan anu nyieun gitu ya. Nah, jadi kita bisa menjadi seseorang konten kreator yang bikin konten tiap hari tips. Ya kan? Kemarin ada yang masuk ke saya, Coach, saya baru saja nggak apa-apa ya saya sebut tapi nggak sebut nama lah ya. Ya, saya baru saja di PHK. Posisi saya di HRD. Saya bilang apa? Saya jawab apa? Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu ya, berarti nggak usah saya sebut Bapak atau Ibu ya, berarti Allah Maha Baik. Allah sedang izinkan untuk kaya raya. Karena nggak mungkin jadi HRD kaya. Kaya mungkin, kaya raya. Kalau dia jadi direktur HRD mungkin kaya, gajinya gede ya. Tapi kaya melebihi pemilik perusahaannya, ya kagak mungkin. Betul? Betul apa betul?
Oke, ini prinsip dasar, ini basic. Once Bapak Ibu pahami, udahlah Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu humble teachable. Coach saya harus bikin apa? Diminta saya bikin lakukan A, lakukan A. Lakukan B, lakukan B. 1 tahun ke depan, Bismillah insya Allah. Bukan saya yang bikin Bapak Ibu kaya ya. Allah yang sebetulnya membuat Bapak Ibu kaya. Tapi jalurnya itu sudah jalur tol Bapak Ibu. Jalan tol yang insya Allah itu sudah sebuah keniscayaan. Yang saya maksud dengan keniscayaan itu ilustrasinya begini. Kalau Bapak Ibu dari Bandung ke Jakarta, Bapak Ibu sudah ada di jalan tol dengan menggunakan kendaraan yang tepat, ya. Kendaraannya sehat, jangan batuk-batuk, ya. Jangan mogokan. Ini kendaraan sehat baru beli, gitu ya. Nah, maka kalau Bapak Ibu sudah masuk ke tol Cipularang arah ke Jakarta, pertanyaan saya, ya, peluang untuk sampai Jakarta besar nggak Bapak Ibu? Silakan dijawab. Ini biar paham Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu itu ada Allah Maha Baik, Bapak Ibu sudah masuk teknis ini. Jadi ketika dipecat, udah alhamdulillah gaspol. Ya kan? Karena dengan selama ini sudah jadi HR, mungkin HR manager, supervisor, whatever, berarti sudah tahu tentang ilmu HR. Sekarang ini pertanyaannya, banyak nggak yang sekarang Gen Z ngelamar nggak diterima? Maka kita bisa bikin konten, memberikan konten. Kalau saya, karena saya bukan orang HR, saya bikin tipsnya. Tips bagaimana caranya agar ditolak di tempat kerja. Begitu kan? Ribuan loh viewsnya. Ribuan viewsnya. Tips ya, 3 langkah yang memastikan Anda ditolak oleh perusahaan. Pertama, tonton sendiri ya. Jadi kalau kita sudah punya kompetensi, kita punya keahlian, udah Bapak Ibu, gas, itulah personal branding Bapak Ibu. Tinggal bagaimana memberi kebermanfaatan. Tinggal bagaimana belajar. Saya sengaja biarkan. Ketika Bapak Ibu konsultasi sama saya, ya, bikin konten terus laporan ke saya akan bertindak seperti Pak Tino Sidin almarhum. Tahu Bapak Ibu Pak Tino Sidin? Kalau tahu ketik tahu. Boleh jawab. Silakan. Kalau tahu ketik tahu. Pak Tino Sidin, kerjaannya apa? Bagus. Bagaimana dengan gambar titik ini? Bagus, gitu kan? Itulah Pak Tino Sidin almarhum. Sama, ketika Bapak Ibu bikin konten, nanya sama saya, Coach, bagaimana konten saya? Bagus, gas, ya, posting. Biar nanti tahu, ya. Karena Bapak Ibu, saya sudah pernah tanya sama Pak Arya, saya bikin konten satu, viral Bapak Ibu. Saya belum lihat lagi tuh sekarang viewsnya berapa. Itu kalau saya sematkan kayaknya viewsnya bisa tembus juta itu ya. Bayangkan saya masih cuma bikin Pak Ahmad yang ngerekam, terus kita posting. Tahu nggak Bapak Ibu saya bikin konten apa? Saya bilang gini, kalau saya jadi wali kota Bandung, Ronaldo saya datangkan ke kota Bandung. Wah, saya dibully sama bobotoh Persib. Ya, kalau saya jadi wali kota Bandung, Ronaldo saya datangkan ke Persib Bandung gitu ya. Dibully habis katanya ya. Tapi saya senyum aja, gak tahu dia. Suatu saat Ronaldo saya hadirkan dengan seizin Allah ya. Nah, nanti saya bilang begitu dibully, tuh cek aing oge naon. Nah, Ronaldo oge jelema ya, aya hargana. Ya, Ronaldo teh aya hargana. Sok sebut sabaraha 3 triliun. Al Nassr bayar 3 triliun. Ayeuna lamun kurang dibayar 5 triliun datang moal. Udah masa pensiun, yang lain udah nggak mau pakai gitu ya. Kita masih bayar geus ka dia Ronaldo 5 triliun. Di dia datang ya. Waduh di Bandung ngeunah kieu Ronaldo gitu nya. Dibayar tapi 5 triliun ya. Sementara udah nggak ada tuh apa yang klub-klub besar berani bayar 5 triliun. Ada di Indonesia, Noah di Mayer. Sabaraha 5 triliun cincai transfer. Ya, jadi saya bikin konten itu. Waktu itu langsung 400.000 views lebih loh. Ya, isinya bulian semua. Saya ketawa aja. Ya nggak apa-apa. Mereka gagal paham. Mereka nggak tahu bahwa ya kalau saya jadi wali kota itu terjadi insya Allah gitu ya. Tapi sekarang saya udah nggak mau jadi wali kota. Saya nggak mau jadi gubernur, ya kan? Lantas coach mau apa? Saya mau jalan-jalan di keliling dunia, Bapak Ibu. Ada 200 negara di dunia teh. Aina teh umur teh geus masuk kepala 5, ya. Ribu jalan-jalan geus kolot mah. Makan kena kue geus hese, ya. Dah makan tamusu langsung asam urat naik gitu ya. Aduh, oke lanjut ya. Jadi ada yang datang baru masuk bingung. Ih carita naon sih Coach Hidayat aing teu ngarti cenah. Cenah aya program diklat tapi ngomong kieu teu ngarti cenah naon ya. Dengerin aja sampai tuntas dulu.
Oke, paling tidak Bapak Ibu keluar dari 60 menit ini, ya, Bapak Ibu paham ini terkait dengan dikenal banyak orang, disukai banyak orang, dipercaya banyak orang, hidup kita berubah. Oke. Nah, pada saat karena begini, wah Pak, ini saya bilang coba aja. Enggak. Kalau tahun 2029 pasti akan banyak yang mencalonkan saya dan saya nggak usah kampanye Bapak Ibu, saya pasti menang. Sombong. Masya Allah. Sombong. Itu kenapa saya nggak mau gitu ya. Nggak asik lagi. Nggak asik lagi. Emang asik jalan-jalan aja. Udahlah. Saya jadi bandar aja lah. Saya jadi bandar. Siapa yang mau jadi wali kota, siapa jadi gubernur, ya kan? Saya jadi bandarnya aja ya. Oke. Jadi ketika kita dikenal banyak orang, disukai banyak orang, dipercaya banyak orang, selesai Bapak Ibu. Saya kembalikan tadi, kenapa Bapak Ibu harus jadi konten kreator? Oke, tinggal pilih nanti mau yang sebagai orang yang memberikan informasi, diajarin kan cara membaca sampai sekarang. Saya ketawa aja, pokoknya semua bikin konten saya senyum sebetulnya ya. Ditanya bagus nggak coach? Pokoknya saya pasti bilang saya Patinosidin. Good gitu ya. Oke, belajar untuk jadi positif ya. Bapak Ibu, yuk belajar jadi pribadi yang positif. Sebelum kita memberikan masukan, maka mulai dulu kita acungkan jempol atau keluar dari mulut kita kata yang menyenangkan. Good. Ayo ketik satu, tiga, empat huruf. Good. Silakan. Belajar kita terbiasa untuk respect, menghargai orang, kasih jempol. Maka hati-hati, Bapak Ibu yang sudah masuk grup WhatsApp, itu calon peserta. Saya bisa keluarin kalau Bapak Ibu tidak terlibat. Ngasih jempol aja susah banget. Ini saya catat nih. Para 48 orang udah dengar ya. Saya catat, saya posting Bapak Ibu, keluarin jempol aja susah banget. Bapak Ibu yang saya keluarin. Wih, Coach Hidayat ngancem-ngancem katanya. Loh, susah nggak sih ngasih sekedar jempol? Coba jawab Bapak Ibu. Susah nggak kasih jempol? Jawab dulu. Susah apa gampang? Susah apa gampang? Gampang. Nah karena gampang, tolong ya. Begitu saya posting itu buat Bapak Ibu ngasih contoh. Ya ya dibaca ya tinggal mata aing kahandap maca eta teh. Ya, gitu loh. Jadi bikin konten baca gitu naon tenan naon. Tapi saya bikin juga nggak usah saya pakai teks, saya konsep, nggak usah ngomong aja. Hari ini sebentar aja saya dua konten. Sehari bisa 5, 10, 20 konten juga bisa. Once Bapak Ibu apa ya, tonton saja video yang rekaman itu 2 jam durasinya. Kalau Bapak Ibu paham di situ, Bapak Ibu ngomongin tentang program ini aja, itu jadi konten yang viral. Bapak Ibu ngomongin program ini nih, itu jadi konten yang viral. Ya, nanti saya ajarkan lagi lebih detailnya. Tapi Bapak Ibu paham tentang itu, tiap hari bikin 3 konten ngomongin tentang program ini, viral Bapak Ibu. Ya, oke. Saya lanjutkan. Jadi clear, Bapak Ibu mau jadi konten kreator karena mau memberikan manfaat. Maka jangan sampai kalau kemudian Bapak Ibu mulai bikin konten, ada 1, 2 views, 50 views, kemudian kecewa. Yaitu karena Bapak Ibu tujuannya sejak awal salah. Tapi kalau Bapak Ibu tujuannya memang mau bantu orang, ada 1 views saja, saya ulangi ya, sekali lagi ya. Ada satu saja orang yang nonton video Bapak Ibu semua yang bercerita tentang program ini, di mana saat ini di luar sana banyak orang lose hope Bapak Ibu semua. Mereka munculnya jadinya negatif, nyalahin pemerintah, nyalahin orang tua, nyalahin semua disalahin, makin negatif Bapak Ibu. Ya kan? Frustrasi, mau cari kerja udah puluhan ditolak 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 ditolak, hayang jadi ASN. Wah, udah puluhan tahun masih keneh we tes ASN. Ya kan, lama kerja swasta ditolak terus, terus rek sampai iraha ditolak wae iroh gitu kan. Nah, maka yuk come on, datanglah misalnya Bapak Ibu yang tadi cerita HRD bikin tips gimana caranya diterima di tempat kerja. Oh, dan orang itu begitu jadi followers Bapak Ibu, langsung 1 orang terus followers. Terus apa? Dia ikutin tuh tipsnya, diterima kerja. Ada 1 orang, Bapak Ibu cerita tentang program ini, programnya Diklat. Diklat. Diklat apa? Diklat konten kreator dan afiliator, tambah lagi, ini nggak boleh hilang. Profesional. Di luar sana banyak konten kreator. Banyak apa lagi? Banyak afiliator. Apakah mereka profesional?
Profesional itu tentu ada penilaiannya. Oke. Jadi, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu, once Bapak Ibu cerita ini, satu orang saja nonton. Ternyata dia sudah frustasi berat, Bapak Ibu. Ya kan? Mungkin single parent, mungkin kejar-kejar hutang, lose hope. Lose hope, Bapak Ibu. Udah bingung. Sampai kehilangan yang bahaya akidah, Bapak Ibu. Udah nggak percaya lagi. Kalau Tuhan Maha Adil, kok saya dibikin susah seperti ini? Kalau dia Muslim, udah ngeri Bapak Ibu. Padahal di Quran itu very, very clear. Satu ayat saja. Memahami ini dengan baik, kita nggak akan pernah jadi pribadi nukukulutus. Kenapa? Satu ayat ini, bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Berarti, kalau kita bicara bersama, itu paket. Kalau kita lagi susah, paketnya dengan kemudahan. Dan kemudahannya bukan cuma satu. Itu kalau ngerti ilmu nahu sorof. Sombong. Emang Coach Hidayat paham? Ente, mata aing diajar. Ya. Jadi, pada saat Bapak Ibu niatkan ini, ya Allah, mudah-mudahan dari sini ada banyak yang terbantu. Dan ini real. Saya mau buktikan Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Ya, persoalannya nanti bukan persoalan tentang apa yang ditawarkan. Persoalannya di Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu tadi 10.000 orang nggak ada yang kenal. Ya minimal phone book ada berapa? Berani nggak tuh menyampaikan opportunity ke orang yang kemudian ada di phone book? Nggak berani, Coach. Nah, kenapa nggak berani? Ya, habis ditolak. Nah, itu bahaya. Kita mau kasih solusi. Coach memang mau apa sih? Sabar. Ya, 5 menit terakhir nanti saya cerita. Jadi, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, nah ya, jadi kembali ke sini. Tuh, satu slide, saya bisa bicara berjam-jam, Bapak Ibu. Ya, ini program gila. Ini sebentar lagi viralitasnya lebih gila lagi. Kenapa? Akan ada testimoni dari Bapak Ibu semua yang bilang, gila, belum mulai, saya nih masih calon peserta, saya sudah menghasilkan uang. Aduh, dan saya sudah bisa bikin konten viral. Nih program dahsyat. Lu bego kalau sampai nggak daftar. Lu bego. Padahal kasar tuh. Udah bilang bego-bego diikutin juga. Oke, ya, sebentar, saya nanya nih sama Bapak Ibu ya. Kalau ada konten kayak gitu, ya, ini ada konten nih, bilangnya gitu. Ini program benar-benar gila. Ini memang mungkin dia ada yang bikinnya memang inisiatornya bukan rada gila, ini gila banget kayaknya gitu ya. Oke, kenapa? Bayangin, saya baru calon peserta, programnya belum dimulai, belum Bapak Ibu, diklatnya belum, ya, belum dimulai. Saya udah dapat duit. Ya, bertahun-tahun saya belajar tentang TikTok affiliate gitu kan. Ujung-ujungnya harus bayar iklan. Saya belajar cuma 1 kali di sini. Saya udah bisa bikin ya konten yang viral. Saya sudah bikin views-nya ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Follower saya yang tadinya nggak nanjak-nanjak, sekarang lonjak drastis. Pokoknya kalau ada yang sekarang lagi nganggur, yang hidupnya susah, hidupnya UMR, banyak hutang, lu nggak daftar program ini, emang lu ditakdirkan susah gitu ya. Apa susahnya? Ketik daftar di kolom komentar. Jadi konten nggak? Jadi konten nggak? Ya, marah-marah juga jadi konten, ya kan? Betul nggak? Apa susahnya lu ketik sekarang juga nih, daftar di kolom komentar. Lu gua bantu daftarin, gua juga calon peserta sama kayak lu. Gua daftarin, gua bantu. Ya, dan lu jangan maki-maki gue kalau lu jadi kaya ya. Gitu, Pak. Lu jangan maki-maki gue ya kalau lu kaya ya. Lu jangan maki-maki gue ya kalau dari sini lu terkenal ya. Pokoknya hati-hati. Cuma janji, ingat janji. Kalau lu sampai kaya, jadilah orang kaya yang baik hati. Jadilah orang kaya yang dermawan. Jadi konten nggak? Kira-kira viral nggak Bapak Ibu? Ya, tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi. Iya ya program, iya ya. Lamun sampai di satujuan, di satujuan, di widian ku Bapak Aing, kade Bapak Aing. Lamun iya di satujuan, jika namanya jika Bapak Aing mau 2 periode, mun ayah program iya Bapak Aing jika jadi RI 1. Waduh, nyarekan KDM, tapi ujungnya nggak doakan. Halo, halo. Abu Alfi udah bisa nangkep saya ya. Come on, Cianjur, ya Cianjur di pedesaan kita bikin kampung-kampung digital. Lu bala leunghar di dinya, ya. Tinggal di kampung, tapi boga domba 1.000. Oke, punya sawah 10 hektar. Mau nggak Bapak Ibu? Hati-hati loh. Bapak Ibu yang ikut program ini terancam.
Setahun lagi punya ya 2.000 domba, sawah, ya kan, 10 hektar, hati-hati, ya minimal. Mau lebih, sudah hafal sekarang ya. Hati-hati, Anda akan terancam itu. Tanyain konten tembak bari. Tapi kan saya ngajarin yang cara membaca, baca, tak baca, gitu ya. Kalau saya bicara gini, bisa tanyain jika aing, Pak hese, Pak hese. Jangankan Bapak Ibu, Pak Arya aja bilang gitu, hese tuh coach. Tapi cik saya bilang ini, baca bisa tuh baca, baca. Bisa. Pak Arya ini Bapak Ibu ya, ini saya paksa untuk jadi host. Dulunya orang di belakang layar, operator di belakang kamera gitu kan. Akhirnya dijadikan host. Jadi stres sebenarnya Mas. Selalu begitu jam 9 tanpa berlama-lama. Teteh nggak stres. Hayang neteh miken weh. Tanpa berlama-lama. Mari kita sambut Coach Hidayat. Teteh nggak hoyong lila-lila, nggak hoyong nggak weh gitu nya. Dulunya pemalu. Iya, sekarang mah malu-maluin. Lihat aja rambutnya ya. Saya yang malu jadinya. Udah 6 menit lagi. Udah ya. Jadi bikin konten viral Bapak Ibu. Nah. Ini ya. Kalau yang lain-lain Bapak Ibu, terkait program ini, kita pakai nama sepakat ya. Yang semula kita nggak pakai bahasa yang jelimet-jelimet lagi. Tadinya kan begini, 2J, ya kan? Program pelatihan dan bimbingan untuk menjadi konten kreator dan afiliator profesional. Ya, panjang-panjang ting gitu ya. Nges diklat, we. Ngilu diklat konten kreator, ngilu diklat afiliator, daik tuh, hayang beunghar tuh, hayang jika KDM tuh. Deh, nih contoh. Nih bikin konten nih. Mana hayang beunghar teu? Geus tah kabuktian tah KDM beunghar. Saha manehna? Emang beunghar teh gubernur lain di konten kreator. Geus buruan daftar jiga aing. Ya, daftar ku aing daftarkeun ayeuna gratis, mumpung gratis. Coba engke lamun beunghar, aing beunghar terus mana teh daftar. Nyesel engke. Gratis. Daftar sia teh lila teuing daftar. Ku aing daftarkeun. Jadi konten enggak? Kumaha lamun acara teh nu ngeusina KDM deui. Kumaha lamun Raffi Ahmad datang? Emang wah emang ngeri lah. Minimal Sandiaga Uno, Bang Sandi sudah mau. Saya tadi malam, karena pas beliau nelpon, saya nggak ngangkat. Aduh, saya bilang, saya lagi ngisi ya. Siapa beliau? Teman baik saya, followernya sudah 2 juta lebih di YouTube. Jadi sudah menikmati dari monetisasi YouTube. Kalau sudah 2 juta lebih, ya, kira-kira wajar nggak kalau ngajarin Bapak Ibu semua? Mau nggak diajarin yang followernya sudah 2 juta, sudah hidup dari monetisasi YouTube? Mau atau mau banget? Nah, nanti apalagi kalau beliau sudah bilang yes, Bapak Ibu bisa bilang, bisa spill, ya. Kalau Bang Sandi, Pak Sandiaga Uno itu sudah oke. Berarti Bapak Ibu sudah spill. Gila, sekelas Sandiaga Uno lu diajarin sama pengusaha yang asetnya triliunan. Ya, beliau aja sekarang nih asetnya triliunan masih jadi konten. Lah lu yang masih miskin, malas jadi konten, gila lo, gitu ya. Boleh kan? Sandiaga Uno udah kurang kaya gimana? Masih ngonten. Yes, dari Darko. Ya. Jadi bikin konten gampang nanti Bapak Ibu. Begitu aja, viral. Duh, kok aing daftarkeun ayeuna buruan sia teh daftar. Lelah ting saya setting kemun geus ditutup, mana hayang daftar hese. Mumpung ayeuna dibuka keneh, kok aing didaftarkeun. Eta lah FOMO. Apa itu FOMO coach? Fear of missing out, takut ketinggalan. Ya karena benar. Kalau nggak daftar kita mulai. Dan sekali lagi, saya minta Bapak Ibu, ini nggak main-main. Target kita adalah, sebetulnya target saya bukan 20 juta. Ini Coach Hidayat gede dewa gitu ya. Target saya adalah Bapak Ibu, ya. Target saya adalah 100 juta penduduk Indonesia jadi konten kreator. Stack dewa cenah. Ya sudahlah, dari 100 juta itu kita bikin 20% ya. 20 juta penduduk Indonesia konten kreator. Jadi yang non Jawa Barat daftarkan. Ya, Bapak Ibu kalau ke orang luar jangan pakai bahasa Sunda. Bapak Ibu yang bukan orang Sunda, bukan Jawa Barat, ya. Atas persetujuan aing, nah saya yang daftarin. Sekalipun Bapak Ibu bukan orang Jawa Barat, kalau saya yang daftarin pasti diterima. Benar gak? Benar gak? Bapak Ibu yang bukan warga Jawa Barat, kalau pengen ikut program ini, saya yang bantu daftarin. Coach Hidayat mah mau bisa nanaon, pasti heeh cek saya kumaha saya. Wah, bener tuh. Kan bener. Ya kan? Jadi konten nggak? Jadi konten. Makanya kalau Pak Abu Torik ya daftar sendiri pedagang Tanah Abang yang ternyata ada ribuan di sana,
Eta teh ngaranna hayang beunghar sorangan. Ya, kade Abu Torik. Tong beunghar sorangan. Eta pedagang ya, pedagang-pedagang Tanah Abang tuh. Jadiin semua konten kreator, koordinator dari sekarang, koordinasiin. Sia-sia yang kieu dagang ripuh gitu ya, dagang offline dari ripuh offline. Nges jadi konten kreator. Nanti setelah ini dagangan Patorik boom 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 boom. Cek aing oge naon siapa? Oh, nggak tahu nggak ngerti nggak Patorik ya. Oke, ini udah 2 menit lagi. Astagfirullahalazim. Jadi, Bapak Ibu, saya pastikan siapapun, saya ulangi sekali lagi nih ya. Ini penting, ini penting. If Bapak Ibu semua mau berhasil, mau kaya raya, take responsibility, ambil tanggung jawab. Jadilah seorang leader, jadilah penanggung jawab. Oke, maka saya butuh penanggung jawab di setiap kota kabupaten di seluruh di seluruh Jawa Barat, seluruh Indonesia sebetulnya. Siapa yang mau jadi koordinator tiap kota kabupaten seluruh Indonesia, dimulai dari Jawa Barat, yang mau nanti diumumkan sama Pak Arya. Ya, oke. Lantas, Coach, kapan program ini dimulai? Satu, kalau KDM dan Menteri sudah approve. Tapi, saya kasih deadline. Enak aja. Emang hidup kita tergantung pejabat? Sorry. Mohon maaf, hidup kita semua nggak tergantung pejabat. Setuju? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Kalau setuju, ketik sepakat. Kita tidak tergantung pejabat. Hidup kita tergantung Gusti Allah dan kita sendiri. Maka tanggal 1, wah di deadline kok aingnya. Tanggal 1, diklat ini dimulai. Dimulainya apa? Offline. Online-nya pasti. Ya, online pasti. Offline kan penandanya offline dulu. Oke, penandanya offline. Coach, di manakah itu? Siapa koordinator yang paling siap? I'll be there. Ya, jadi jangan cuma bilang, aduh coach, saya pengen ikut kalau dia ada ini di Cirebon. Ayo, mau perdana di Cirebon? Mau perdana di Bandung Barat? Mau perdana di Cimahi? Mau perdana di Tasik? Ciamis? Pangalengan? Pangandaran? Tanggal 1 bulan apa? Tanggal 1. Sekarang bulan apa? Juni. Maka tanggal 1 Juli. Oke ya. 1 Juli. Ada 2 parameter. 1 Juli, 2 parameter. Jangan 1 Juli deh, harinya hari hari Sabtu. Harinya hari Sabtu, jangan hari biasa. Ya, supaya yang karyawan pun bisa ikut. Jadi Sabtu Minggu lah, kalaupun mau offline 2 hari itu Sabtu Minggu. Saya belum lihat kalender. Pak Arya, tolong dicek kalender. Juli itu hari Sabtu Minggu tanggal berapa? Jadi kita sudah tetapkan tanggal, ya, dan kita tidak tergantung pejabat. Ya, kita tidak tergantung pejabat. Maka paling tidak saya akan minta misalnya, Bang Sandi tanggal sekian bisa, ini bisa, saya Tanggal cari 1 lagi mah hari orang yang Selasa, kemudian. Coach. Hah? Tanggal 1 mah hari Selasa. Saya akan bilang, Sabtu Minggu, di minggu pertama bulan Juni, Juli itu tanggal berapa? 5, Wah, 5, 5, hah? 5. Oke, 5-6 berarti. 5 sampai 6. Kita mulai programnya. Kita mulai di klub ini. Maka Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu perbanyak follower Bapak Ibu semua caranya nanti diajarin. Ya, nanti caranya diajarin itu udah jam 10. Saya langsung ke poin bagaimana 4 jam ke depan Bapak Ibu bisa dapat uang sebelum program ini dimulai. Oke. Ah, ini saya kasih tahu, Pak Arya aja belum tahu. Aduh, ya, ini waduh, coach naonnya ya teh. Saya gitu nyaho cina. Ya, jangan nanya Pak Arya. Pak Arya aja belum tahu nih. Ini Pak Arya sama nih ya. Orang yang oke. Saya tanya dulu ke Bapak Ibu semua. Kira-kira di luar sana banyak nggak orang yang ingin dapatkan ratusan ribu views secara organik dan puluhan puluhan ribu. Ah, ini puluhannya sampai salah nih. Puluhan ribu followers dalam waktu singkat tanpa beriklan. Banyak apa banyak banget Bapak Ibu? Banyak apa banyak banget? Nah, sebentar saya pengen tahu, saya nggak bisa lihat respon soalnya nih ya. Kalau saya nggak stop share, saya nggak bisa lihat respon. Banyak apa banyak banget? Oke. Bahkan mereka yang sudah jadi afiliator, banyak yang udah ngeri nunggu tanggal 10 ayah naon. Aduh, hirup teh mani mani sieun-sieun teh ku manajemen TikTok.
Sebentar lagi manajemen TikTok yang takut sama kita. 20 juta, lu macam-macam ya. Kita pindah aplikasi. Betul nggak? Kebayang nggak kalau kita sudah punya 20 juta afiliator? Ya, dan kita buktikan omset kita terbesar, grup kita terbesar omsetnya. Terus TikToknya macam-macam, lu macam-macam, kita pindah ke platform baru. Betul nggak? Betul atau betul Bapak Ibu? Begitu kalau mau bikin ya mau negosiasi, jangan macam-macam. Sekarang kan ngeri, kasihan para para afiliator udah pada sedih. Sudah saatnya saya meninggalkan arena gitu ya. Tanggal 10 ayah naon deh. Pokoknya hidup ini susah segala macam. Ada yang sudah jadi victim. Dulu organik gampang banget, sekarang harus add segala macam. Itulah victim. Itulah victim. Ya, oke. Jadi, kalau banyak orang yang pengen belajar seperti itu, Bapak Ibu, maka peluang Bapak Ibu untuk dapat uang itu sangat-sangat besar. Kenapa? Oke. Ini Pak Arya juga belum tahu. Pak Arya tolong dicatat, Pak Arya. Oke, kita akan bikin training spesial. Ya, pesertanya yang ikut training ini bisa meraih ratusan ribu views, bahkan puluhan ribu followers dalam waktu singkat. Siapa narasumbernya? Saya. Program ini sudah proven karena saya sudah buktikan sendiri. Kapan ini diadakan? Minggu, ya, jam 8.30 sampai 12.00. Bayarnya harusnya sebetulnya 750.000. Oke, bayarnya harusnya 750.000. Tetapi untuk 50 pendaftar pertama, catat 50 Pak Arya. Pak Arya belum tahu ini, catat Pak Arya. Itu hanya 35.000 rupiah. Ya, oke. Untuk 50 pendaftar pertama hanya 35.000 rupiah. Dan 100% uang yang daftar ke Bapak Ibu semua, masukkan ke dalam rekening Bapak Ibu, uangnya untuk Bapak Ibu semua. Kalau nggak ada yang ngasih applause, batal kita programnya. Si jempol, jempol, susah nyari applause. Daftarnya ke siapa? Ya ke Bapak Ibu. Uangnya buat siapa? Buat Bapak Ibu. Bilang, garansi 100%. Kalau sudah ikut training ini tidak ada manfaatnya, nggak masuk akal, dan tidak terbukti bahwa ini betul-betul ilmunya walk the talk, dikembalikan 100%. Uangnya buat siapa? Buat Bapak Ibu. Hanya ada waktu 4 jam buat jualan. Coach, kalau saya jualan terus, semua saya jualan nih. Terus ternyata 50 terlewati, saya belum daftar, saya nggak bisa ikut. Ya kalau Bapak Ibu terlambat, maka Bapak Ibu bayar ke, ya, yang nanti baru diumumkan berapa setelah 50. Apakah jadi 750.000, apa jadi 500.000, apa jadi 350.000, atau berapa? Oke, saya akan buatkan nanti flyersnya, jangan nunggu flyers ya. Kalau betul Bapak Ibu banyak dipercaya orang, tinggal ngomong, daftar ya. Udah nih, udah nurut aja sama saya. Lu kan sekarang afiliator, ya kan? Pengen nggak banyak follower, banyak ini keren banget, saya jamin. Ini mumpung saya daftarin, bayar ya. Bayarnya, aduh, harusnya mah 750.000. Udah, saya yang daftarin 35.000 doang, 35.000 doang. Ya. Dan itu masuk rekening Bapak Ibu. Untuk siapa uangnya? Untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak bisa jualan, saya bingung ya. Berarti Bapak Ibu harus betul-betul lebih serius, lebih kerja keras. Karena jualan yang begini aja Bapak Ibu nggak bisa jualan. Harus dibawa ke barak kayaknya. Paham? Bayangin, 100% duitnya. Bapak Ibu, ada nggak yang nawarin? Jualan produk saya 100% omsetnya buat lu. Ada nggak? Jawab Bapak Ibu, ada nggak? Ya, sekarang uangnya 100%. Ada 10 orang yang daftar 350.000. Ya, mau berapa uang yang masuk? Terserah Bapak Ibu. Ya kan? Misalnya, ya, masuknya Bapak Ibu kejar 20 orang daftar, lumayan. Berapa? 35 kali 35, coba kali 20 orang. Wih, sudah bahas laku bukunya. Ini buku yang berbeda lagi. Buku 1 kali 24 jam ya. Ya, buku 1 kali 24 jam. Udah, nanti kalau saya jelasin buku, pusing nanti orang. Saya jelasin yang ini aja, 4 jam. 4 jam. 4 jam. Berapa uang yang Bapak Ibu dapat itu menunjukkan. Bapak Ibu, saya tahu siapa yang calon miliarder, saya tahu dari hasil itu. Ya, paham maksud saya ya? Siapa calon miliarder? Saya tahu dari situ. Kalau Bapak Ibu sampai penjualannya nol, sorry to say, Bapak Ibu akan sulit untuk jadi miliarder. Saya kasih tahu ya, Bapak Ibu kalau sampai penjualannya nol,
Ini jual kurang apa lagi? Gila gitu loh. Garansi kok. Garansi. Begitu selesai nih trainingnya selesai, terus nanti saya akan nanya. Saya tinggal nanya, kira-kira ada manfaatnya nggak Bapak Ibu? Siapa yang merasa mendapat manfaat? Ketik saya semua. Selesai. Bapak Ibu udah nggak usah ngembaliin duit. Paham kan? Paham kan? Wah, nanti nanti ada yang belum saya ajarin selama beberapa hari ini, pasti saya sharing di situ. So, Bapak Ibu semua manfaatkan ya. Saya pengen rekening uang masuk ya, yang selama ini udah kosong lama, kosong coach gitu ya. Mudah-mudahan sekarang mulai cring 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 35.000, 35.000, 35.000. Targetin kalau perlu habisin tuh 50 slot semua ya. Ya, angka berapa naik setelah 50.000? Setelah 35.000 nanti setelah 4 jam. Sekarang 10.08. Maka per 10 tambah 4. Jadi jam 2 lewat 8. Betul ya? Jam 2, jam 14 lewat 8 menit. Ya, ditutup. Semua uang 100% buat Bapak Ibu. Kade, mayarkan batur. Sorangan anak temayar, tengilu. Begitu mau ikut, coach, coach 25.000 coach. Coach. 25.000 coach katanya. Ah, wah, nggak kan nggak ngerti. Masya Allah. Sebentar. Masih banyak yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti apa cuma Pak Arif Kustiman atau ada yang lain? Nggak ngertinya di mana Pak Arif? Hari Minggu, saya coba jelaskan ulang ya. Hari Minggu kita akan ada training. Ingat ya, jangan dicampur aduk. Training yang saya buat itu bukan program diklat. Paham ya? Training yang saya buat bukan program diklat. Program diklat mah 100% gratis, tis. Nggak ada cerita di program diklat itu kemudian kita pungut biaya. Enggak, udah tis gratis. Oke. Tapi saya kan bukan konten kreator, saya bukan afiliator, tapi saya trainer, ya. Saya trainer. Jam terbang saya di dunia public speaking itu sudah lebih dari 10.000 jam. So, kalau ada label master ya sama saja kalau orang di perguruan tinggi dapat label doktor gitu ya, dapat label profesor, itu kan karena ada parameternya. Kalau di dunia profesional, seseorang yang jam terbangnya sudah lebih dari 10.000 jam dan which is saya sudah Bapak Ibu more than ya 10.000 jam. Kalau saya bicara tentang public speaking, ilmu komunikasi dan sebagainya, insya Allah ya bukan kemudian saya paling hebat, enggak, di banyak yang lebih hebat lagi. Tapi saya sudah lulus 10.000 jam terbang itu, kan begitu. Sehingga kalau hanya mengajarkan bagaimana cara Bapak Ibu terkenal, saya adalah business coach. Saya tahu ilmu marketing, saya tahu ilmu sales, gitu ya. Pengalaman saya jualan, Bapak Arya juga tahu, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang saya mau bagikan, tetapi dengan tema khusus. Apa tema khususnya? Bagaimana seseorang dalam waktu singkat itu bisa dapatkan views ratusan ribu tanpa beriklan. Ini trainingnya. Saya tanya dulu, kita mau bikin training, paham ya? Kita mau bikin training. Jadi kalau ada training kan harus tahu apa tema trainingnya apa. Nah itu tema trainingnya. Inilah tema trainingnya. Ini saya kasih tahu. Inilah tema trainingnya. Nih biar ini jangankan Bapak Ibu, Pak Ari aja baru tahu. Pak Ari aja baru tahu gitu ya. Jadi tadi saya datang ke warteg, saya makan, baru saya dapat ide. Ah ini aja deh. Saya pengen Bapak Ibu dapat duit. Saya pengen Bapak Ibu punya uang. Jadi kalau ini kita gratiskan, saya tanya dulu deh sama Bapak Ibu. Kalau ini kita gratiskan, Bapak Ibu dapat duit nggak? Coba dijawab dulu. Ini biar paham nih. Kalau ini digratiskan, Bapak Ibu dapat duit nggak? Ya enggak gitu loh. Betul kan? Dan harga segitu tuh Bapak Ibu semua, ada nggak sih yang ngasih training 35.000? Gila gitu loh. Gila. Ya nggak kaleng-kaleng trainingnya gitu loh. Ya trainingnya nih nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu semua. Proven. Karena saya sudah buktikan. Ya, tinggal nunggu kok tanggal mainnya saya tembus nanti ya. Sekarang aja, wih, di luar ekspektasi saya udah lebih cepat lagi. Saya pikir sekian hari ke depan baru 20.000. Udah 20.000. Berarti 30.000, 50.000, 100.000 itu akan tembus cepat. Bismillah insya Allah ya. Jutaan itu juga sebuah destinasi. Tinggal saya mau salib siapa? Satu persatu nanti saya salib ya. Ya, ya para konten-konten kreator dan afiliator saya salib satu-satu di tikungan semua ya. Amin. Aminkan atuh. Nah, jadi kita pengen bikin training itu. Harusnya kan kalau training, terus duitnya harusnya siapa yang masuk duitnya ke siapa? Ada training berbayar. Sekolah Bisnis Indonesia, saya singkat SBI, biar Bapak Ibu gampang ngetiknya. SBI bikin training, terus berbayar. Maka uangnya masuk ke Bapak Ibu atau masuk ke SBI? Duitnya untuk siapa? Ya SBI. Paling bagus Bapak Ibu dikasih persentase. Betul kan? Nah sekarang 100% omset itu ambil dah. Kalau Bapak Ibu jago bisa jualannya.
Saya kasih tahu lagi ya, kalau Bapak Ibu jago bisa jualinnya 100.000, sikat dah. Jangan jangan munculin harga 35.000, paham nggak? Jangan munculin harga 35.000. Bahkan kalau Bapak Ibu kena ke orang kaya, 500.000. Boleh nggak ini harganya 500.000 atau 750.000? Ya, 3 juta. Silakan kalau bisa jualnya, silakan aja. Money back guarantee. Tapi kalau money back guarantee uangnya ke Bapak Ibu, jangan jangan minta saya yang kembaliin. Ya Bapak Ibu lah balikin gitu ya. Tapi insya Allah orang akan happy. Jadi 35.000 itu saya kasih bottom line, nyali paling rendah, nyali paling rendah untuk jualan. Mau 50.000, 100.000, 750.000, silahkan. 1 juta gimana coach? Boleh. Uangnya buat siapa? Ambil dah. Oke? Masih nggak paham juga? Ya, kalau nggak paham juga, awas bahaya nanti. Ya, harus ikut Pak Arya ke barak dulu ya. Oke, jadi, nah saya ulangi ya. Ini ada training, kita sebut saja training istimewa. Siapa target marketnya? Ya, para afiliator, para konten kreator yang belum terkenal, mereka-mereka yang bermimpi jadi konten kreator, yang ketika kita kasih gratis aja, benar itu gratis, ya wis, ini bayar ya. Tapi tolong dipisah, ini bukan diklat. Diklat itu baru kita mulai tanggal 5 sampai 6. 5 sampai 6, di mana tergantung daerah yang paling siap kita ke sana. Oke? Ini ya, clear ya. Siapa narasumbernya? Saya. Waktunya kapan? Minggu. Ya. Waduh, ini tanggal sekarang nih. Saya sampai belum lihat tanggal. Minggu tanggal berapa? 15. Berapa? 15. 15. Minggu 15 Juni. Oke. Bayarnya harusnya 750.000, cukup 35.000 paling rendah. Sisanya sisakan ibu. Cuma kasih laporan aja, coach saya bisa jual 500.000. Biar saya kasih treatment khusus. Oke. Jadi, if Bapak Ibu bisa jualnya, coach saya jual 500.000, jangan kasih tahu siapa-siapa. Nanti bilang, beda dengan yang lain. Ini mah nanti saya kenalin khusus ke coachnya. Oke, boleh nggak Bu Dery bilang gitu? Saya mah kenal sama coachnya. Beda perlakuannya. Masa yang 750.000 bayarnya dengan 35.000 sama? Beda pastinya. Ya, betul nggak? Jadi boleh nggak ini dijual 750.000 Bapak Ibu? Boleh nggak ini dijual 750.000? Boleh, silahkan. Sakarepmu. Duitnya buat siapa? 100% buat Bapak Ibu. Dan tolong, setelah selesai 4 jam, berapapun uang yang Bapak Ibu dapat, Bapak Ibu bikin video testimoni. Program ini memang gila. Saya baru jadi calon peserta, saya udah dapat duit. Gila, nggak punya duit, dapat duit. Ya, sebentar lagi saya akan bisa bikin, benar saya percaya betul bahwa ini akan bisa. Ya, siapapun yang ikutin aja program diklat ini, pasti Bismillah insya Allah bisa bikin views ya ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tanpa beriklan. Waduh, orang TikTok yang pusing kepalanya. Ini apa-apa nih Coach Hidayat nih. Saya lagi ngegas buat pasang iklan, ini saya ngajarin gimana caranya secara organik tembus views ratusan ribu tanpa iklan. Oke? Jadi, are you ready? If ready, ketik yes. Ya, terhitung 10, 20. Pak Arya nutup dulu 4 menit. Pak Arya ya, Pak Arya nutup 40, ya, nutup 4 menit, maka jam itu pula lah Pak Arya, 4 jam dari sekarang happy selling. Duitnya buat Bapak Ibu. Selamat ya, selamat mencoba, menikmati ya. Ternyata jualan itu enak ya. Baru nanti bilang coach jualan itu enak. Aduh ya, yang Bapak Ibu tiap hari udah lama nih nggak ngasih suami, nggak ngasih istri, nggak ngasih anak. Niatkan. Nggak bisa, saya harus dapat sejuta. Saya harus dapat sejuta. Tak kasih nanti anak-anak saya 200.000, 200.000. Aduh, selamat mencoba. Bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arya. Silakan Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hidayat. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini. Hubungi nomor telepon saya yang masih belum paham juga ya. Padahal Coach Hidayat sudah menjelaskannya. Jadi silakan segera hubungi nomor saya 0851 3720 518. Jangan sampai nanti Bang Haji bilang ke Ani terlalu cina gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi. Jadi silakan dimanfaatkan program ini. Yang nggak mau nerima rekeningnya nanti saya kasih nomor rekening ya. Nanti saya japri nomor rekening saya nanti ke Bapak Ibu. Jadi silakan tidak tidak ada harus ditanyakan kembali. Nah, untuk
tadi dibatasi tuh tadi jam 2 jam 14.20 ya. Jadi programnya ditutup di jam 14.20. Jadi Pak Arya, sekali Pak Arya, saya tekankan lagi ya. Saya tekankan lagi. 35.000 tuh bottom up ya. Bottom paling bawah. Kalau Bapak Ibu mau jual 50.000, 100.000, sakarapmu Bapak Ibu. Sakarapnya. Kasih tahu saya supaya nanti kita berikan perlakuan yang berbeda. Bapak Ibu jual 750.000 aja. Sebut ya, kasih tahu saya. Nanti kita berikan perlakuan yang berbeda untuk yang bayarnya 750.000. Paham ya? Paham ya? Dan nikmati hasilnya itu ya. Gila ikut acara ini. Waduh, ya kayaknya benar-benar nih bakal kaya insya Allah. Kita akan sama-sama kaya karena kaya sendirian itu nggak enak ya. Oke. ya, silakan Bapak dan Ibu langsung take action, langsung praktek. Jadi saya bingung kalau tiba-tiba orang baru masuk keluar, baru calon, belum peserta gitu kan. Jadi eh, buat Bapak dan Ibu video sudah dibuat gitu kan. Tinggal kalau ada sesuatu yang belum paham bisa japri ke saya dan juga bisa japri ke Coach Hidayat. Ingat, kalau ke Coach Hidayat jangan langsung telepon, bisa chat dulu. Sekali lagi, sampai ketemu lagi di informasi berikutnya. Nanti Bapak dan Ibu siapkan selalu dapatkan informasi dan mohon kalau misalnya pertemuan setiap ada sekolah di Indonesia bermanfaat, silakan share informasinya dan bisa diajak untuk sekarang diklat ya, diklat afiliator dan jadi siapa beli itu? Diklat konten kreator dan afiliator profesional. Jadi silakan kita ingat punya target yaitu 20 juta kata Pak Cidaya tuh. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa ajak saudara sahabat-sahabat semua baik warga Jabar maupun di luar Jawa Barat. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.